Aksi pemalakan yang dilakukan preman terhadap sopir bajai terekam penumpang bajai tepat di depan Pasar Blok A, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sempat terjadi ketegangan hingga sopir bajai mengalah memberikan uang sebesar Rp2.000. Ironisnya meski hanya Rp2.000 untuk setiap kali menaikkan penumpang, sopir bajai mengaku dalam sehari harus rela kehilangan hingga Rp100.000 sebagai jatah preman. Karena jika menolak sebagian kaca dan bodi bajainya akan dirusak kawanan preman. Mereka hanya berharap polisi bisa menangani dan mengamankan aksi premanisme ini yang sudah sangat meresahkan. Sebelumnya aksi pemalakan dialami seorang pedagang bakso di Jalan Kampung Bali, Tanah Abang. Seorang preman dengan nada mengancam saat meminta jatahnya sebesar Rp100.000. Bahkan ia tak segan memecahkan mangkok-mangkok bakso milik pedagang. Tak terima dengan aksi ini, korban melapor ke polisi hingga 3 orang diamankan. Hasil pemeriksaan, kawanan preman ini menggunakan uang hasil kejahatannya untuk membeli narkoba jenis sabu. Dari Jakarta, Radi Sanjaya Anyus melaporkan. Dengan menggunakan senjata tajam dan batu, 2 kelompok remaja dan pemuda ini saling serang di tengah Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai, Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. 2 kelompok yang belum diketahui dari mana asalnya berlarian sambil acungkan senjata tajam. Pengguna jalan terpaksa memutar balik kendaraannya untuk menghindari agar tak menjadi sasaran. Belum diketahui penyebab tawuran, namun diduga saling ejek di media sosial. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Warga mengaku resah dan berharap polisi gelar patroli agar aksi serupa tak terulang kembali. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Sekelompok orang tidak dikenal tiba-tiba menghadang rombongan bus yang membawa supporter Persebaya di kilometer 13 tol Jakarta Cikampek, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka diduga membawa senjata tajam, melemparkan petasan dan batu ke arah bus yang sedang melaju. Sejumlah supporter Persebaya pun turun dari bus. Insiden ini terjadi saat para supporter hendak pulang usai menonton pertandingan Persebaya melawan Persija Jakarta di Stadion GBK. Beruntung situasi akhirnya kondusif setelah dibubarkan oleh polisi yang tengah berpatroli di sekitar lokasi. Petugas kemudian mengawal bus supporter Persebaya hingga gerbang tol Cikampek Utama. Akibat serangan, 1 bus supporter alami pecah kaca di bagian depan akibat terkena lemparan batu. Selain itu, kemacetan panjang pun terjadi dari arah Jakarta menuju Cikampek. Kasus tersebut kini masih dalam penyelidikan petugas Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat Anyus melaporkan. Lu songong. Sudah, salah. Enggak, Bang. Sambil memaki-maki, pria berkaos kuning ini mengamuk pada seorang petugas damkar Pos Pinang Hidayat yang tengah piket jaga di Kota Tangerang, Banten. Tanya itu, pelaku yang mengaku wartawan juga melempar botol air mineral hingga melakukan pemukulan dan menyebabkan pelipis mata kiri korban terluka. Akibat penganiayaan ini, korban dilarikan ke rumah sakit untuk jalani perawatan berupa pemeriksaan CT scan dan observasi. Kejadian berawal saat korban menegur pelaku yang menggunakan pos damkar sebagai tempat untuk bersantai sambil minum kopi. Korban menegur pelaku karena dirinya bertanggung jawab pada pos damkar. Saat ini korban harus menjalani rawat inap di rumah sakit untuk mengantisipasi trauma pada bagian kepala. Sementara itu, BPBD Kota Tangerang juga sudah melakukan pendampingan setelah korban melaporkan kejadian pada Polsek Pinang, termasuk laporan balik dari pelaku. Dari Tangerang, Banten, Sukron Anyus melaporkan. 2 rumah kontrakan ini porak-poranda pada bagian atap dan dinding akibat tertimpa tiang BTS yang roboh di Jalan Kiai Hasim Pondok Cabe, Kembangan, Jakarta Barat. Robohnya tiang dengan diameter 2 meter saat dalam pemasangan ini diduga akibat tiang penyangga yang jadi tumpuan tidak kuat menahan beban hingga patah. Saat kejadian, seorang penghuni kontrakan yang tengah tertidur di ruang tengah rumahnya nyaris menjadi korban. Sontak robohnya tiang BTS yang akan dibangun setinggi 32 meter ini membuat warga geger. Ya itu pas di dalam ruang depan, udah. Tiba-tiba roboh aja. Iya, tetap roboh aja. Bapak sempat kena nggak, Pak? Enggak sih, enggak kena saya. Sama Bapak gimana sekarang kondisinya, Pak? Ya hancur itu lah, Bapak. Akibat kejadian, untuk sementara proyek pemasangan tiang BTS ini dihentikan dan kasus ini masih dalam pendalaman petugas Polsek Kembangan. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Pemirsa, pencuri sepeda motor dikeroyok warga usai dijebak oleh korbannya yang berpura-pura sebagai pembeli motor curian tersebut di Cianjur, Jawa Barat.
Sementara niat curi motor gagal, pencuri di Kabupaten Sampang, Jawa Timur malah menjadi sasaran amukan massa. Terduga pelaku pencurian sepeda motor ini menjadi bulan-bulanan usai aksinya kepergok warga Desa Cibarekbek, Cianjur, Jawa Barat. Pelaku ditangkap setelah dijebak oleh korbannya sendiri. Korban yang sempat kehilangan motor akibat dicuri mengetahui kendaraannya dijual melalui media sosial, kemudian menyamar sebagai pembeli dengan sistem COD. Tanpa menyadari, pelaku datang ke lokasi dan bertemu langsung dengan pemilik sah motor tersebut. Saat identitas terungkap, warga yang berada di lokasi langsung mengamankan dan melampiaskan kemarahannya kepada pelaku. Pelaku ini tertangkap karena dipancing atau oleh si korban itu sendiri, ya, karena si pelaku ini menawarkan kendaraannya melalui COD. Akibat perbuatannya, terduga pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan melaporkan. Sebagian orang berpikir mungkin tindakan warga menarik pemuda terluka dari ambulans ini adalah kejam, tapi ternyata warga punya alasan sendiri. Pria Malang itu seorang pencuri sepeda motor yang sedang dibawa ke puskesmas di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Bermula dari aksi pencurian sepeda motor oleh 2 pelaku. Meski berhasil menggondol motor korban, namun salah satu pelaku langsung mendapat balasan atas perbuatannya. Ia jatuh hingga tergeletak di jalan, sementara rekan pelaku lainnya berhasil kabur. Warga mengira telah terjadi kecelakaan lalu lintas biasa dan segera membawa pelaku dengan ambulans ke puskesmas. Meski selamat di jalan, pelaku curanmor tak bisa lolos dari cengkraman warga yang emosi. Sejumlah warga mengenali pelaku dan tanpa aba-aba mereka langsung menarik dan memberi salam olahraga kepada pelaku yang tak berdaya. Tanpa peduli dengan kondisi pelaku yang sudah lebih dulu babak belur akibat kecelakaan. Kini polisi telah menahan pelaku dan mengejar rekannya yang berhasil kabur. Dari Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, terlilit hutang 2 pemuda di Gunung Kidul, Yogyakarta nekat mencuri di sejumlah toko kelontong. Ironisnya, selain untuk membayar utang, uang hasil kejahatan digunakan untuk membeli miras. Polisi menangkap 2 pria pelaku pencurian di sebuah toko kelontong di wilayah Krambil Sawit, Gunung Kidul, Yogyakarta. Sejumlah barang bukti tindak pencurian disita dari lokasi. 2 pria pengangguran ini pun tak bisa mengelak dan langsung digelandang ke kantor polisi. Dari hasil pemeriksaan, sejumlah barang dinyatakan hilang dan kerugian korban mencapai 12 juta rupiah. Keduanya mengaku nekat mencuri lantaran terlilit utang dan untuk membeli minuman keras. Melunasi hutang salah satu kawan dari tersangka, kemudian sisanya untuk membeli minuman keras dan untuk makan jere. Karena jedanya kan hanya sebentar, hanya kurang lebih sekitar 12 jam. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pidana penjara paling lama 7 tahun. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Peristiwa berdarah ini terjadi di Jalan Binto Manai, Bilingkanaya, Kota Makassar. Kejadian bermula saat pelaku SN 40 tahun pulang ke rumah dalam kondisi dipengaruhi minuman keras, kemudian terlibat cekcok dengan istrinya. Pihak keluarga datang ke lokasi dengan maksud melerai. Nahas, salah satu sepupu pelaku, justru menjadi sasaran amukan pelaku. Korban Abdul Rauf dianiaya dengan senjata tajam di bagian leher hingga korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara istri pelaku, MI, juga menjadi korban dan masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat, Kota Makassar. Pelaku nekat melakukan aksinya lantaran emosi tidak diberikan uang oleh istrinya untuk bermain judi online. Kemudian datang ke TKP untuk bermaksud melerai atau memberi nasihat kepada pelaku, tetapi pada akhirnya korban yang menjadi
sasaran dan dilakukan tebasan parang pada bagian leher. Kini pelaku masih dalam pengejaran polisi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Dorbone melaporkan. Tidak sadar menjadi korban penipuan, seorang wanita semangat datang ke kantor Sekda pemerintah Kabupaten Gresik di hari pertama bekerja sebagai aparatur sipil negara. Namun setelah diperiksa, SK pengangkatan ASN yang dibawa korban ternyata palsu. CCTV merekam saat seorang perempuan berinisial SE datang ke ruang protokol dan komunikasi Sekda Pemkab Gresik, Jawa Timur. Tanpa ragu ia berkeliling memperkenalkan diri kepada para ASN lain di ruangan sambil menunjukkan surat keputusan pengangkatan dirinya sebagai ASN. Namun semangatnya untuk bekerja hari itu seketika sirna saat pihak Sekda Pemkab Gresik menemukan sejumlah kejanggalan pada SK yang dibawanya. SK hanya bentuk fotokopi legalisir dan tanda tangan pejabat diduga dipalsukan. Temuan ini langsung ditindaklanjuti lantaran perempuan ini diyakini merupakan korban penipuan SK ASN palsu. Dia menyodorkan map yang berisi SK dan surat perintah melaksanakan tugas. Tapi setelah saya teliti, kok ada kejanggalan-kejanggalan. Diduga ada 12 orang jadi korban penipuan pengangkatan ASN yang tersebar di sejumlah unit Pemkab Gresik. Para korban rela membayar hingga puluhan juta rupiah demi bisa jadi ASN. Kasus ini kini masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswa SMP tewas saat uji coba sains yang menampilkan senapan rakitan. Sementara seorang remaja berusia 15 tahun di Surabaya tewas tersengat listrik saat bermain petak umpet bersama teman-temannya. Video ini menjadi rekaman terakhir seorang siswa SMP Muhammad Agil saat melakukan ujian praktek sains di sekolahnya di Siak, Riau. Korban yang tengah menampilkan hasil karyanya berupa senapan rakitan tak menduga tiba-tiba meledak. Akibat kejadian, korban mengalami luka parah di wajah dan kepala. Meski korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Usai menjalani otopsi, jasad korban dibawa ke rumah untuk dimakamkan keluarga. Isak tangis keluarga dan kerabat pun pecah saat jasad dimakamkan di pemakaman umum Suak Santai, Kampung Dalam. Usai kejadian, polisi melakukan trauma healing pada siswa di sekolah. Kasus ini juga masih dalam penyelidikan polisi dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi dan guru di sekolah. Dari Kabupaten Siak, Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan. Duka menyelimuti keluarga Arijal, remaja 15 tahun yang tewas mengenaskan di Kampung Kalijudan, Surabaya, Jawa Timur. Korban tewas usai tersengat listrik dari tiang lampu penerangan jalan saat bermain bersama teman-temannya. Saat ditemukan, tubuh pelajar SMP ini dalam kondisi terjepit tiang listrik. Warga pun kesulitan mengevakuasinya. Korban diduga bersembunyi di antara tiang lampu penerangan jalan saat bermain petak umpet bersama teman-temannya. Lari sama teman itu loh, Pak. Lalu kok lainnya kayak sembunyi situ. Nggak bisa keluar, kecepit. Kesetrum itu nggak bisa keluar. Itu. Terus saya suruh bantu ngeluarin setengah 10 itu saya nggak berani soalnya wajahnya gosong keluar bisa. Jasad korban dibawa ke kapal jenazah RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk divisum. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Bahar melaporkan. Hujan deras dan angin kencang melanda wilayah Jakarta Timur Minggu sore. Akibatnya pohon setinggi lebih dari 15 meter di Jalan Mabes Hankam, Kecamatan Makassar tumbang menimpa mobil dan angkot. Kondisi mobil rusak parah di bagian atap dan mesin.
tiba-tiba petir berturut-turut tuh gede-gede banget. Nah gak lama dari petir berturut-turut itu langsung pohon yang gede banget ini jatuh, terus diikuti sama pohon-pohon yang kecil itu ada tadi kayaknya total ada 4 pohon yang jatuh. Terus nah kebetulan ada mobil putih sama angkot di sini dan yang kena langsung dari pohon gedenya itu si mobil putihnya ini. Selain itu, sebuah papan reklame besar di eksit tol Halim juga roboh dan menutup sebagian jalan. Para pengendara pun harus ekstra waspada karena jarak pandang terbatas akibat hujan deras. Kencangnya angin juga membuat pohon-pohon tumbang di kawasan Bambu Apus Cipayung hingga menimpa 4 motor warga. Petugas langsung dikerahkan untuk mengevakuasi sejumlah pohon tumbang di beberapa wilayah di Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Perkelahian remaja putri di kawasan Jalan Merdeka, Bukit Kecil Palembang di pinggiran bantaran Sungai Sekana, Lamdaro menjadi tontonan kawan-kawannya. Para pelaku saling pukul hingga menjambak bahkan terguling di tanah. Lokasi ini sering menjadi berkumpulnya anak-anak remaja, namun bukan warga setempat. Kita sudah menyelidikin, mencari tahu siapa pelakunya, sudah tuh mencari saksi-saksinya, saksinya sudah ketemu, kunci saksinya sudah ketemu dari Kelurahan 27 Ilir. Polisi telah melakukan penyelidikan perkelahian ini karena belum ada laporan terkait keributan ini, polisi belum menangkap pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Pemirsa, aksi sejumlah mobil mewah berhenti di tengah tikungan ekstrim Sitinjau Lawik, Kota Padang, Sumatera Barat viral. Rombongan diduga sengaja berhenti di jalur berbahaya hanya untuk bersuah foto. Kamera warga merekam deretan mobil mewah dengan pengawalan kepolisian berhenti tepat di badan jalan tikungan Panorama 1 Sitinjau Lawik, Sumatera Barat. Di lokasi yang dikenal sebagai salah satu jalur paling berbahaya di Indonesia ini, sejumlah orang turun dari kendaraan untuk berfoto di tengah jalan. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Padang menuju Solok maupun sebaliknya mengalami kemacetan. Sejumlah truk bermuatan berat terpaksa menghentikan laju mereka di tengah tanjakan curam yang sangat beresiko memicu kecelakaan maupun remblong. Video ini pun viral dan mendapat tanggapan beragam dari netizen. Dari penjelasannya Kanit yang mengawal sendiri, bahwa itu dari rombongan Bapak Arteria Dahlan yang informasinya akan melaksanakan kunjungan kerja, informasinya seperti itu. Netizen menyayangkan sikap publik figur yang dinilai tidak peka terhadap keselamatan pengguna jalan lain, terutama di jalur distribusi logistik utama Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.